Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya sampaikan tutorial bagaimana cara kita melakukan enroll user pada suatu web mata kuliah di MMP UNED. Enrollment ini diperlukan ketika contohnya di mata kuliah atau course praktikum yang terkadang kita dibantu oleh mahasiswa angkatan lama yang menjadi asisten pada kegiatan praktikum. Oleh sebab itu, kita harus melakukan enroll terhadap mahasiswa-mahasiswa tersebut agar mereka bisa mengakses web mata kuliah praktikum yang memang sudah disediakan di MMP, dan selanjutnya asisten tersebut bisa membuat aktivitas atau membuat kuis atau membuat tugas-tugas yang kemudian dikerjakan oleh mahasiswa peserta mata kuliah itu dan mungkin dikoreksi oleh asisten tersebut. Jadi ada dua kemungkinan mahasiswa asisten itu atau asisten itu menjadi role dalam atau memiliki role dalam mata kuliah tersebut. Jadi mereka bisa kita set sebagai teacher atau non-editing teacher. Jadi bedanya apa? Kalau teacher itu punya hak untuk membuat aktivitas seperti halnya dosen, misalnya membuat kuis, membuat soal, dan seterusnya, itu bisa mengakses penuh pada course atau web mata kuliah itu. Tapi kalau non-editing teacher, maka asisten tersebut tidak bisa membuat aktivitas seperti halnya teacher, tapi dia sekedar memiliki akses ke course tersebut dan kemudian dia bisa bersama-sama mungkin memberikan penjelasan kepada mahasiswa peserta course tersebut. Baiklah, kita mulai langkah-langkahnya. Jadi ini web MMP kita. Setelah kita login tentu tampilannya seperti ini. Maka kita masuk ke course yang kita inginkan. Misalkan saya contohkan yang praktikum. Ini saya punya mata kuliah instrumentasi dan kontrol biosistem. Saya klik. Baik, langkah awalnya langsung diklik ini partisipan. Klik partisipan. Nah, dari sini kemudian kita klik ini ya, tanda gear yang ada di sini, dan diklik. Kemudian arahkan ke enrollment method. Klik saja enrollment method. Nah, kemudian kita dapatkan menu seperti ini. Nah, kita pilih yang manual enrollment ini yang paling atas, kemudian klik bagian ini ya, ada tanda enroll user. Langsung kita klik. Nah, akan muncul tampilan seperti ini, dan selanjutnya kita bisa membuat assign role dulu atau menentukan role dari mahasiswa yang akan kita enroll di sini. Jadi katakanlah kita tugasi mereka sebagai teacher ya, bisa sebagai teacher pada mata kuliah ini. Dan selanjutnya kita search nama mahasiswa yang kita kehendaki atau yang akan kita enroll di sini. Contohnya saya akan menambahkan ini, adalah Ahmad Rizkianto ini.
adalah mahasiswa bimbingan saya kebetulan. Ini diklik saja dan langsung diklik add sini. Ya, ini dengan demikian mahasiswa tersebut sudah bisa mengakses mata kuliah itu dan dia berperan sebagai teacher di situ, punya hak penuh terhadap web mata kuliah itu. Ya, yang bersangkutan itu bisa membuat soal atau membuat acara di praktikum yang ada. Nah, untuk ini karena mahasiswa mungkin belum pernah tahu bagaimana caranya membuat kuis atau membuat aktivitas, mungkin Bapak Ibu juga memberi petunjuk kepada yang bersangkutan supaya bisa mengelola web mata kuliah ini karena dia di enroll sebagai teacher atau dosen di sini. Jadi setelah ini masuk, kemudian kita kembali saja ke awal, maka ini sudah ada tentu saja di mata kuliah tersebut. Jadi kita klik saja ke mata kuliah ini, dan kalau kita kembali lihat partisipannya, nah maka Ahmad Rizkianto tadi sudah masuk di daftar peserta atau partisipan mata kuliah ini sebagai teacher, itu sesama dengan posisinya sama dengan kita. Tapi kalau Bapak Ibu tidak menghendaki yang bersangkutan sebagai teacher, sebenarnya ini bisa juga diedit ya. Nah ini hanya bukan sebagai teacher, dia kita set sebagai non-editing teacher. Bisa saja seperti ini, kita klik dan ini kita hapus, kemudian kita save ini saja. Nah, maka dia akan berubah roles-nya sebagai non-editing teacher. Saya kira demikian tutorial singkat ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.